Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'addallahu al-jannata liman ata'ahu wa atqah. Faqala subhanahu wa bashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar wa'adda Allahu an-nara liman khalafahu wa 'asa. Faqala subhanahu innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwallah ya khair wasilatin nataqaddamu biha ila khaliqina yawmal qiyamah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan penuh rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Dahulu saudara, ada salah seorang bangsawan. Ia memiliki istana yang sangat indah. Dia memiliki rumah yang sangat megah. Di sekeliling rumah tersebut oleh seorang bangsawan ditanami pohon bunga yang begitu indah dan memiliki harum yang khas yang sangat luar biasa. Ketika menjelang ajalnya di usia tua, sang ayah berpesan kepada putranya, wahai anakku, jangan engkau petik pohon kembang ini nanti setelah aku wafat menghadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika ayahnya meninggal, tiba-tiba sang anak menemukan pohon kembang yang lebih indah, lebih wangi, lebih harum daripada pohon yang ditanam oleh sang ayah. Sehingga dalam pikiran sang anak, saudara, dia berpikir dulu barangkali orang tua saya melarang untuk mencabut pohon kembang tersebut karena lantaran keindahannya,
karena lantaran memiliki bau dan harum yang luar biasa. Akan tetapi saat ini saya menemukan pohon kembang yang lebih indah dan lebih wangi daripada pohon yang ditanam oleh sang ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan berpikir pendek sang anak akhirnya mencabut pohon kembang yang ditanam oleh sang ayah. Akan tetapi tiba-tiba ketika dicabut pohon kembang tersebut, ular yang berada di sekitar tersebut memasuki istana, memasuki rumah sang raja, saudara. Akhirnya dengan sangat menyesal sang anak mengakui kesalahan bahwa ternyata dulu ayahnya melarang untuk tidak menebang pohon kembang tersebut lantaran pohon kembang tersebut berfungsi untuk menjaga ular-ular agar tidak masuk ke dalam istana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah, cerita ini bukan cerita biasa, saudara. Akan tetapi ini dijelaskan dalam sebuah kitab, menjelaskan kaitannya tentang umur syar'iyyah, perkara-perkara syariat agama yang termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan kewajiban dan juga larangan dari Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan perintah, terkadang Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran apa itu hikmah dan manfaatnya, dan juga Allah jelaskan kaitannya dengan mudarat. Begitu juga ketika Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaitannya tentang larangan di dalam Al-Quran. Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaitannya tentang larangan melalui lisannya baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dijelaskan tentang hikmah dan manfaatnya, ada juga yang tidak dijelaskan, saudara. Ketika syariat agama memberikan larangan terhadap kaum ar-rijal, kaum laki-laki, kenapa haram hukumnya menggunakan emas? Kita tahu hikmah ataupun tidak manfaatnya. Maka sebagai mukminuna haqqa, sebagai seorang mukmin yang benar-benar mukmin, maka yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kemudian kami jalankan perintah dan kami jauhi laranganmu ya Allah. Ketika Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang, menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian mendapatkan perintah kaitannya dengan ibadah salat, terutama bilangan jumlah rakaat salat tidak masuk akal menurut kita. Kenapa salat asar 4 rakaat? Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Kenapa salat subuh 2 rakaat? Masuk akal ataupun tidak masuk akal? Maka yang mesti kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kemudian kami jalankan perintahmu. Secara logika, saudara, yang paling enak sholat itu jumlahnya seluruhnya 2 rakaat, saudara. Begitu juga kaitannya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baru saja kita rayakan di tanggal 27 min Rajab, 27 Rajab. Masuk akal ataupun tidak masuk akal? Maka sikap kita sebagai mukminun haqqa,
sebagai seorang mukmin yang benar-benar beriman, maka yang mesti kita lakukan adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, kemudian kami imani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam urusan agama ada yang bersifat ta'akuli, masuk logika kita, tapi terkadang ada juga yang bersifat ta'abudi, taruh akal kita di bawah telapak kaki kita. Gunakan keimanan, gunakan keyakinan kita dalam rangka memahami apa-apa yang ada yang merupakan bagian min umuri syar'iyyah. Sayyidina Ali karramahullahu wajhah mengajarkan kepada kita dalam urusan beragama. Kata beliau, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mashi." Kalau seandainya urusan agama itu selalu masuk akal, lalu bagaimana kaitannya dengan khuf, yang kaos kaki yang terbuat dari kulit yang digunakan oleh orang-orang yang berada di iklim yang sangat dingin? Syarat mutlak, rukun, ketika menggunakan khuf wajib dalam keadaan suci, saudara. Akan tetapi ketika batal wudunya, kemudian dia menggunakan khuf, maka cukup yang dibasuh atasnya. Secara logika yang digunakan berjalan adalah telapak kaki. Tapi kenapa dalam bab khuf lakana aulal masih bil khuf, lakana aulal bil khuf aula bil masih, maka urusan khuf yang dibasuh adalah atasnya, bukan telapak kakinya, saudara. Sehingga beragama jangan selalu memaksakan harus masuk akal, akan tetapi terkadang kita mesti sami'na wa ata'na, kita taat, kita dengar, kita taati, kemudian kita jalankan, walaupun itu istilah orang Arab disebut dengan ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwallah ya khair wasilatin nataqaddamu biha ila khaliqina yaumal qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabihi qadima faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa ardahum ala al-arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالشهادة والسعادة والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.